Oke, Mas dan Mbak sekalian, sudah jam 10 lebih 2 menit, kita mulai saja ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kita buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kebaikan, kemudian dijauhkan dari musibah, pandemi, dan lain sebagainya. Kemudian mudah-mudahan kita diberikan banyak manfaat dari apa yang kita kerjakan pada pagi siang hari ini. Berdoa dipersilakan. Oke, mohon maaf sebelumnya karena minggu lalu kita tidak bisa ketemu dalam sesi yang pertama. Jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama, kemudian nanti penggantinya akan segera diinformasikan ke Anda sekalian. Lalu karena ini adalah pertemuan yang pertama, maka saya akan gunakan kesempatan ini untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang silabus perkuliahan ya. Oke, bisa dilihat di tempat Anda sekalian, Mas dan Mbak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, jadi mata kuliah ini adalah sistem informasi manajemen, tapi di sini saya tulis saja digital management begitu, biar lebih komprehensif, biar lebih keren, biar lebih up to date. Nama saya Novi Iman, ini adalah program S1 reguler, semester kedua tahun 2020-2021. Kemudian email saya novi.iman@ugm.ac.id, kemudian situs webnya noviman.com. Perkuliahan kita akan berlangsung setiap hari Rabu seperti hari ini, jam 10 sampai dengan 12.30. Kemudian perkuliahannya akan berlangsung online karena kita sedang berada dalam pandemi. Lalu office hour bila diperlukan kita bisa ketemu misalnya untuk berdiskusi dan lain sebagainya pada hari Senin siang atau berdasarkan appointment. Kemudian kantor saya ada di Sayap Barat, lantai 2, unit jaminan mutu, gedung FEB UGM. Tapi karena kita lagi pandemi seperti ini, jadi kita ketemunya daring dulu untuk sementara. Gitu ya. Kemudian, sebelum masuk ke materi, mungkin saya perlu sampaikan terlebih dahulu bahwa kita sekarang sedang berada di masa pandemi COVID-19 dan kita menghadapi banyak sekali ketidakpastian. Kita nggak tahu pandemi ini akan selesai kapan, kita nggak tahu apakah kita nanti akan dapat vaksin atau enggak. Kalaupun nanti dapat vaksin, apakah vaksinnya efektif, atau jangan-jangan virusnya malah amit-amit bermutasi dan menyebar lebih luas, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 atau 2002, sehingga banyak sekali tantangan yang kita hadapi, terutama terkait dengan proses pembelajaran. Lalu tantangan itu tidak hanya soal kesehatan, tidak hanya soal pandemi yang harus kita hadapi ini, tetapi juga soal teknologi misalnya. Mungkin Anda punya kesulitan akses, sinyalnya kurang bagus, listrik di tempat Anda sering mati, dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin Anda punya tanggung jawab untuk menangani atau merawat misalnya orang tua Anda, atau mungkin Anda punya adik yang masih kecil, keponakan yang masih kecil, harus school from home, Anda juga mungkin kena tanggung jawab untuk membantu mereka. Kemudian juga mungkin beberapa di antara Anda punya tanggung jawab pekerjaan, misalnya ada yang nyambi bekerja di suatu tempat dan lain sebagainya, semua itu akan menambah tantangan di perkuliahan pada masa pandemi seperti ini. Tapi saya berusaha untuk memberikan dukungan yang terbaik untuk Anda sekalian supaya Anda tetap bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik, walaupun tantangannya begitu berat dan begitu banyak.
Kemudian saya juga sadar bahwa Anda punya tekanan sendiri untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus, untuk bisa sukses sukses-suksesnya begitu. Tapi perlu ditekankan bahwa Anda perlu menyadari bahwa yang lebih penting di sini adalah kesehatan Anda, well-being Anda, baik itu dari sisi fisik maupun dari sisi psikis, karena seringkali yang psikis ini yang jauh lebih berat ya daripada yang fisiknya. Kemudian take your time untuk merawat diri Anda atau keluarga Anda, pokoknya yang terpenting adalah kesehatan dan well-being. Kemudian perkuliahan ini, Mas dan Mbak sekalian, sebagian akan disampaikan secara asinkronus. Jadi ada beberapa video yang sudah dibuat, nanti Anda bisa lihat, Anda bisa tonton, Anda bisa akses kapanpun Anda mau, tapi di sisi lain kita juga akan punya sesi yang sifatnya sinkronus, jadi langsung real time seperti ini. Nah, sesi yang sinkronus ini lebih banyak digunakan untuk diskusi, kemudian untuk bertanya bila ada konsep-konsep atau hal-hal yang Anda belum ketahui begitu. Lalu kalau Anda punya masalah, punya kesulitan, jangan diam saja, tapi mohon sampaikan kepada kami supaya kami bisa membantu Anda mengakomodasi kebutuhan Anda. Silakan email saja, insya Allah akan direspon dalam waktu yang cepat begitu. Kemudian bila diperlukan, seperti yang tadi saya sampaikan di depan, kita bisa buat office hour, office meeting secara daring untuk mendiskusikan hal-hal yang mungkin mengganggu pikiran Anda atau mungkin ada masalah yang Anda hadapi terkait perkuliahan dan seterusnya. Lalu yang terakhir, mohon untuk bisa bersabar ya, karena semester ini banyak sekali tantangannya, baik itu untuk Anda sendiri maupun untuk saya, begitu. Sehingga ada kalanya saya harus melakukan last minute changes atau perubahan secara mendadak, misalnya seperti kemarin dibatalkan, kemudian nanti mungkin akan diganti pada hari lain, dan seterusnya. Sehingga silabus ini mungkin akan berubah-ubah, tetapi perubahan yang terjadi akan dikomunikasikan ke Anda sekalian secepat atau sesegera mungkin, sehingga tidak membuat Anda terlalu tidak nyaman, gitu, tidak sampai menyebabkan frustasi atau kebingungan, dan seterusnya. Kira-kira itu, Mbak dan Mas semuanya, ini pengantar sedikit tentang tentang perkuliahan dalam masa COVID-19 ini. Silabusnya nanti setelah ini akan saya kirimkan ke Anda sekalian ya. Ada komentar dulu atau pertanyaan? Belum? Halo, Mas, Mbak? Belum ada, Pak. Belum ada, baik. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi mata kuliah ini ya. Jadi mata kuliah ini pada dasarnya akan mendiskusikan tentang bagaimana cara kita mengelola informasi dan inovasi, baik itu yang sifatnya digital maupun yang non-digital. Kemudian hal ini menjadi penting terutama bagi masa depan organisasi, keberlanjutan sebuah organisasi, karena organisasi sekarang beroperasi di dunia yang begitu dinamis, yang begitu berubah dengan cepat, kemudian teknologi, inovasi, kemudian knowledge dan informasi itu memegang peranan penting dalam perubahan tersebut. Kemudian mata kuliah ini akan banyak mengulas tentang 3 sumber daya utama, yaitu people, kemudian information, lalu yang ketiga adalah teknologi. Kita akan berusaha mengintegrasikan 3 hal tersebut, tidak hanya fokus pada teknikalitas saja, tetapi juga bagaimana secara strategik sumber daya tadi bisa kita organisasikan dan bisa kita manfaatkan untuk membangun competitiveness, daya saing, dan keberlanjutan perusahaan atau organisasi di masa yang akan datang.
Tapi mata kuliah ini juga akan memberikan kepada Anda pengantar tentang coding dan programming untuk membantu Anda belajar tentang critical thinking dan problem solving skills. Dan selain itu, harapannya dalam perkuliahan ini Anda juga akan belajar sedikit-sedikit skills tentang riset, skills tentang berstrategi, dan bagaimana mengimplementasikan perubahan strategik tersebut. Lalu kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana sebuah informasi dan inovasi itu dikelola dalam organisasi, kemudian bagaimana dan mengapa organisasi itu berinovasi, bagaimana inovasinya dikelola, dan seterusnya. Kita akan belajar tentang hal-hal yang fundamental dari sebuah inovasi, seperti misalnya apa yang menjadi karakter dasar teknologi digital maupun teknologi yang non-digital, kemudian apa peranan standar, bagaimana network effect atau network externalities bisa tercipta, kemudian bagaimana difusi dan adopsi inovasi terjadi, lalu kita akan menyinggung sedikit tentang platform digital yang sering kita gunakan sehari-hari, kita akan bahas juga tentang sharing ekonomi, kemudian perubahan-perubahan terkini dalam teknologi yang ada di sekitar kita, misalnya financial technology atau fintech, kemudian artificial intelligence, AI, machine learning, ML, sampai kita akan belajar tentang bagaimana inovasi itu memberikan dampak yang negatif dalam bentuk post-truth dan disinformasi yang ramai sekarang ini, terjadi polarisasi, kemudian hoax, kemudian distrust, dan seterusnya. Nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian mata kuliah ini nanti akan banyak menggunakan konsep kombinasi antara lecture dan seminar, kemudian nanti kita juga akan ada presentasi kelompok atau project, lalu Anda juga akan diminta untuk melakukan exercise atau tutorial coding dan programming secara individu. Kemudian semua hal tadi, semua aktivitas tadi akan dikelola sedemikian rupa supaya tujuan dari perkuliahan ini bisa tercapai dan Anda bisa mendapatkan tidak hanya knowledge, tetapi juga practical application dari apa yang kita pelajari sama-sama. Tidak ada prerequisite atau prasyarat dalam mata kuliah ini, jadi sit back, enjoy, dan relax saja. Nah, saya perlu ceritakan dulu sedikit tentang perspektif dari mata kuliah ini, kenapa saya ubah namanya menjadi Digital Management dan seterusnya. Sebelumnya, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen itu sering mendapatkan kritik karena hanya menekankan pada aspek teknis dan teknologi saja, yaitu objeknya atau artefaknya. Kemudian kalau Anda pernah baca buku teks yang biasa digunakan di mata kuliah MIS, bukunya Loudon, itu lebih banyak membicarakan tentang apa itu network, apa itu internet, apa itu komputer, dan seterusnya, yang saya yakin sebagian besar dari Anda sudah paham, sudah tidak perlu diceritakan kembali tentang hal-hal semacam itu. Kemudian mata kuliah Sistem Informasi Manajemen sebelumnya juga dikritik karena pandangannya terlalu tradisional, tadi terlalu fokus pada hal-hal yang teknikal, dan cenderung mengabaikan aspek organisasi, aspek people, kemudian aspek kultur, dan aspek sosial lainnya. Nah, pengabaian itu biasanya akan berujung pada kegagalan dalam organisasi untuk bisa mencapai tujuan-tujuannya. Kemudian masalah yang kedua, Mas dan Mbak sekalian, sistem informasi manajemen itu juga berubah dengan sangat cepat ya, sehingga kita akan sulit untuk selalu catch up dan mengintegrasikan semuanya ke dalam satu kurikulum. Misalnya hari ini kita kenal kapasitas penyimpanan hard disk atau memori, misalnya itu katakanlah 128 gigabit begitu. Nanti semester depan sudah berubah menjadi 256 gigabit, 512 gigabit, dan seterusnya. Pertumbuhannya cepat sekali. Di dalam buku teksnya Loudon misalnya,
di awal-awal dulu, edisi awal banyak menceritakan tentang jaringan internet berbasis kabel atau LAN. Tapi kemudian tak berapa lama bergeser menjadi penggunaan fiber optik. Kemudian muncul lagi teknologi Wi-Fi dan WiMAX. Dan perubahan itu semua berjalan dengan sangat cepat, sehingga kalau kita mempelajari teknologinya atau teknisnya saja, akan sulit bagi kita untuk selalu catch up dengan perubahan tersebut. Sehingga saya berpikiran bahwa kita tidak selayaknya berfokus pada teknikalitas produk dan atributnya, tetapi lebih melihat pada theoretical foundation, konsep dasarnya, kemudian apa yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan fenomena tadi. Oleh karena itu, di sini kita akan berbicara tentang infrastruktur, kita akan berbicara tentang standar, kita akan bicara tentang externalities, tentang platform, dan seterusnya, karena semua ini akan selalu menjadi landasan atau pondasi bagi topik teknologi informasi atau sistem informasi yang sebelumnya menjadi dasar pada mata kuliah Manajemen Information Systems. Jadi yang kita akan pelajari adalah crème de la crème-nya, yang mudah-mudahan bisa selalu relevan sampai masa yang akan datang. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, selain pemahaman konseptual, teori, dan fundamental tadi, kita juga akan belajar tentang coding skills dan programming skills. Saya tidak berharap Anda untuk bisa menjadi seorang profesional coders atau profesional developers, tetapi lebih untuk membantu Anda belajar tentang critical thinking dan problem solving. Kemudian untuk itu nanti akan saya perkenalkan penggunaan Python, sebuah aplikasi atau bahasa pemrograman yang sifatnya terbuka dan gratis yang bisa kita gunakan dalam tutorial kita nanti. Lalu yang berikutnya kita akan banyak menggunakan perspektif yang berbeda begitu. Jadi di mata kuliah ini nanti ada beberapa aspek yang akan kita lihat sama-sama. Yang pertama kita akan fokus pada proses organisasi, bagaimana organisasi itu dibentuk, dikelola, bagaimana organisasi itu melakukan pengambilan keputusan, kemudian mengelola sumber daya yang dimiliki, kemudian mengukur kinerjanya, dan seterusnya. Nanti kita akan belajar tentang proses-proses di dalam organisasi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang manajemen informasi, bagaimana informasi dikelola, bagaimana knowledge itu dihasilkan, bagaimana semua itu bisa diolah sehingga menjadi daya saing yang mendukung keberlanjutan sebuah organisasi di masa yang akan datang. Lalu aspek yang ketiga, kita akan belajar tentang inovasi teknologi. Jadi kita akan belajar teknologi apa saja, tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Di sini kita akan belajar tentang prosesnya, atributnya, kemudian technical feature dari sebuah teknologi yang sebelumnya menjadi bagian dari MIS. Sebagian nanti kita akan pelajari di sini. Jadi lebih luas cakupannya bila dibandingkan MIS yang sebelum-sebelumnya. Kemudian yang keempat, kita akan belajar tentang analytical thinking dengan tadi berlatih untuk melakukan coding, programming, dan seterusnya. Harapan saya mudah-mudahan Anda bisa belajar tentang bagaimana berpikir lebih kritis, bagaimana bisa melakukan problem solving secara sistematis, kemudian bagaimana menerapkan konsep-konsep dasar itu untuk mengelola aplikasi, data, dan seterusnya dalam level yang sederhana. Kemudian yang kelima, kita akan belajar tentang etika, kita akan belajar tentang interpersonal skills, communication skills, dan teamwork, karena nanti ada beberapa hal yang harus dikerjakan secara kelompok, sehingga mau tidak mau Anda harus bekerja di dalam tim, lalu beberapa tugas juga harus dipresentasikan, sehingga mau tidak mau Anda juga perlu melatih kemampuan komunikasi Anda. Jadi kurang lebih ini adalah perspektif atau paradigma yang nanti akan kita gunakan dalam perkuliahan ini. Lalu bagian yang berikutnya adalah learning goals dan learning objective dari program studi S1 Manajemen. Ada 5
goal besar ya. Yang pertama adalah kemampuan untuk berkomunikasi, kemudian yang kedua kemampuan untuk bekerja di dalam tim, kemampuan atau pemahaman tentang etika, lalu kemampuan dalam bidang atau pengetahuan manajemen, kemudian kemampuan untuk memimpin yang lain. Nah, learning goals dan learning objective ini tentu akan diintegrasikan ke dalam mata kuliah ini. Jadi di dalam mata kuliah ini nanti akan didesain sedemikian rupa untuk menunjang atau untuk mendukung ketercapaian dari learning goals maupun learning objective dari program studi S1 manajemen. Nah, secara lebih spesifik, Mas dan Mbak sekalian, di sini akan saya tunjukkan outcome atau tujuan yang ingin kita capai dari perkuliahan ini. Yang pertama, harapannya Anda akan punya pemahaman yang komprehensif tentang era ekonomi digital yang saat ini sedang kita hadapi. Kemudian bagaimana di dalamnya adalah pemahaman tentang bagaimana proses inovasi itu terjadi, kemudian karakter teknologi, terutama teknologi digital itu seperti apa, bagaimana semua itu bisa dimanfaatkan untuk menunjang keberlangsungan sebuah organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan untuk mengelola inovasi dan bagaimana pengembangan teknologi itu dikelola dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi. Karena kompetensi bisnis dan kompetensi teknologi itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Kemudian tujuan yang kedua, kita akan belajar tentang framework, konsep dasar tadi, kemudian kelebihan dan kekurangan dari framework tadi, kemudian bagaimana itu semua bisa dimanfaatkan untuk menganalisis penggunaan teknologi dan inovasi di level yang lebih strategik. Kemudian dari sisi soft skill, saya berharap nanti Anda bisa bekerja dalam kelompok dengan baik, kemudian bisa mempresentasikan argumen Anda dalam bentuk seminar, diskusi, dan presentasi, kemudian kemampuan riset skills yang sederhana, kemudian yang keempat, kemampuan untuk bisa secara kreatif, inovatif mengatasi masalah melalui coding dan programming. Kemudian yang kelima adalah pemahaman tentang teknologi-teknologi terkini, seperti tadi artificial intelligence, machine learning, dan seterusnya, yang relevan untuk membangun kinerja dan daya saing di era ekonomi digital ini. Kemudian perkuliahan ini mungkin akan menghabiskan sekitar 120 jam dari total pertemuan, terus kemudian mungkin pertemuan yang sifatnya sinkronus nanti akan berlangsung sekitar 30 jam. Selebihnya Anda bisa bekerja secara mandiri, individu, kemudian ada beberapa video yang bisa Anda lihat, ada beberapa reading materials yang harus Anda baca, kemudian project atau presentation yang harus Anda kerjakan bersama dengan teman-teman Anda. Yang lebih penting adalah bahwa sebelum mengikuti perkuliahan, mohon untuk membaca dan melihat terlebih dahulu supaya Anda paham apa yang akan didiskusikan di dalam kelas. Jadi tidak hanya datang, duduk, kemudian pasif, mendengarkan, matikan kamera sambil tiduran, dan lain sebagainya. Anda harus aktif di sini dan harus berpartisipasi dalam diskusi yang akan kita lakukan. Lalu beberapa leading indikator yang nanti akan digunakan untuk mengukur ketercapaian outcome tadi atau tujuan pembelajaran adalah Anda punya pemahaman yang pertama tentang bagaimana mengelola informasi dan mendorong terjadinya inovasi. Kemudian Anda juga akan diukur dari pemahaman Anda tentang teknologi digital dan dampaknya untuk inovasi sebuah organisasi. Kemudian pemahaman tentang architectural innovation dan platform, pemahaman tentang bagaimana inovasi itu didifusikan melalui beberapa atau berbagai channel yang berbeda. Kemudian pemahaman tentang standar dan network eksternalitas dalam inovasi teknologi. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang platform modular, kemudian potensi dari sharing ekonomi,
kemudian pengembangan teknologi terkini seperti tadi artificial intelligence dan machine learning, kemudian pemahaman tentang datafication, politics of data, dan surveillance, lalu pemahaman tentang dampak negatif inovasi teknologi ini, kemudian skills tentang programming dan coding, lalu beberapa hal yang sifatnya lebih soft skills untuk menunjang pembelajaran Anda, agar Anda tetap relevan, tetap aware dengan perubahan terkini di era digital ini, terutama ketika nanti Anda lulus, bekerja, dan seterusnya. Dan semua itu nanti akan diukur melalui berbagai macam aktivitas, seperti partisipasi, kemudian ada kuis dan assignment, kemudian ada presentasi, ujian, dan lain sebagainya. Harapannya semua ini nanti bisa tercapai, tujuannya bisa diraih, dan Anda bisa mendapatkan manfaat dari perkuliahan ini. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini sebelum kita lanjutkan ke reading materials, kemudian nanti komposisi, tugas, penilaian, dan lain sebagainya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Pak, saya ingin nanya. Silakan Mas, monggo. Untuk kelompok berapa orang ya Pak? Kelompok nanti akan saya jelaskan di belakang. Yang lain mungkin? Ada lagi mungkin yang lain, pertanyaan, komentar? Belum ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kita lanjutkan tentang bahan bacaan. Jadi secara umum mata kuliah ini tidak menggunakan textbook. Kita akan menggunakan artikel, academic paper, jurnal, ilmiah yang nanti akan saya tunjukkan di belakang. Tetapi kalau Anda gabut, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, Anda bisa baca buku-buku ini. Buku ini tersedia di perpustakaan, kemudian juga versi digitalnya mungkin juga tersedia. Saya belum cek, tapi beberapa di antaranya misalnya ada yang pertama ini dari TIP dan Besan 2018, Managing Innovation. Kemudian ada Melissa Siling 2017, Strategic Management of Technological Innovation. Kemudian The Oxford Handbook of Innovation Management, lalu Don Tapscott, Digital Economy 2014. Tapi ini hanya untuk penunjang saja, jadi kalau Anda ini bukan sesuatu yang wajib, tapi kalau Anda ingin membaca, mempelajari lebih dalam, saya sarankan untuk mencari buku-buku ini dan membacanya supaya punya pemahaman overview yang komprehensif. Kemudian penilaian, Mas dan Mbak sekalian, 10% penilaian dari mata kuliah ini akan diambil dari partisipasi di dalam kelas, kemudian 20% dari tugas dan assignment, sifatnya individual, termasuk di dalamnya nanti kita akan latihan exercise coding programming, itu akan menjadi bagian dari tugas individu ini. Kemudian 20% diantaranya adalah dari presentasi kelompok, nanti akan saya tunjukkan. Jadi setiap pertemuan nanti akan ada presentasi oleh salah satu kelompok secara bergiliran. Kelompoknya akan saya bagi menjadi 6, kemudian 1 kali presentasi sebelum Meet dan 1 kali presentasi sesudah Meet. Kemudian 25% penilaiannya akan diambilkan dari ujian Meet, 25%-nya diambil dari ujian final. Jadi komposisinya kurang lebih akan seperti ini. 10% partisipasi, 20% assignment dan quiz, 20% group presentation, 25% Meet, 25% ujian final. Kemudian distribusi nilainya, biasanya saya menggunakan formula seperti ini, jadi di atas 93% itu A, kemudian di bawahnya A-, A per B, kemudian B+, dan seterusnya sampai D dan E. Kalau Anda bisa mendapatkan nilai A, berarti pekerjaan Anda excellent, bagus sekali, Anda punya orisinalitas dalam memahami konsep, Anda bisa mengidentifikasi, mengkomunikasikan
konsep-konsep dasar, teori dasar dalam perkuliahan ini. Kalau nilainya Anda B, berarti kemampuan Anda lebih baik dari ekspektasi. Kalau nilai Anda C, berarti Anda hanya meet expectation, memenuhi ekspektasi saja, tapi tidak banyak lebihnya. Kalau nilai Anda D, berarti ada shortcoming, ada kekurangan terkait dengan pemahaman konsep-konsep dasar misalnya. Kalau nilai Anda E, berarti tugas dan pekerjaan yang Anda kerjakan itu tidak lengkap. Misalnya tidak ikut meet, tidak ikut final, tidak mengerjakan presentasi, dan seterusnya. Biasanya akan E, kemudian F, tidak ada sebetulnya nilai F, tapi itu menggambarkan bahwa ada pelanggaran akademik. Misalnya ada plagiasi, kemudian Anda terbukti melakukan kerjasama pada saat ujian, dan seterusnya. Oke, yang pertama dulu, kita akan bahas tentang partisipasi. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di depan, saya mengharapkan partisipasi aktif Anda tidak hanya duduk diam, matikan kamera, sambil tiduran, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, tapi Anda aktif dalam berinteraksi di kelas. Kemudian karena sifatnya online, kemudian Anda mungkin akan online dari kamar Anda, atau dari rumah Anda, atau dari kosan Anda, maka mohon untuk bisa saling menghormati satu dengan yang lain, karena kita secara virtual memasuki area pribadi orang lain. Kemudian kesuksesan atau keberhasilan perkuliahan ini sangat tergantung pada kontribusi Anda dalam berdiskusi dan berpartisipasi. Jadi kalau tidak ada diskusi, tidak ada partisipasi, ya sudah kelasnya selesai. Maka dari itu, manfaatkan sesi sinkronus ini dengan baik untuk bertanya, untuk mengkonfirmasi, atau untuk menyanggah pendapat dari teman Anda misalnya, atau untuk mendiskusikan hal-hal yang mungkin belum jelas dari bacaan atau dari presentasi yang sudah dilakukan. Kemudian, Anda perlu bekerja keras di sini, tapi juga jangan serius-serius amat. Sesekali ada humornya, sesekali ada hal-hal yang lebih rileks, lebih santai, itu juga tidak salah begitu. Kemudian pada saat menghitung partisipasi, saya akan mencatat begitu seberapa efektif Anda di dalam berargumen, dalam bertanya, dalam memberikan pendapat. Jadi kalau pendapatnya receh, remeh, tidak memberikan kontribusi, ya tentu saja tidak akan mendapatkan penilaian yang maksimal. Kemudian mohon gunakan nama lengkap Anda di dalam interaksi kelas ini. Lalu pada saat Anda menyampaikan pendapat, nyalakan kameranya supaya saya bisa mengenali Anda, kemudian bisa dengan mudah mencatat kontribusi, dan seterusnya. Lalu saling menghormati ya satu dengan yang lain, karena kita berada dalam lingkungan yang serba terbatas karena pandemi ini. Mohon untuk datang tepat waktu, matikan mobile phone-nya, kemudian kalau tidak diminta sebaiknya mikrofonnya dimatikan supaya tidak ada suara-suara bocor yang masuk. Lalu sebaiknya silahkan saling mengenal satu dengan yang lain, karena nanti Anda akan saya bagi ke dalam berbagai kelompok yang berbeda. Jadi upayakan untuk mengenal anggota kelompok Anda dan bekerja bersama-sama dengan anggota kelompok Anda. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan presentasi tadi, nanti akan saya berikan nilai, misalnya kalau presentasinya cukup bagus, aktif, diskusinya bermutu, maka kontribusinya strong atau sekitar nilainya bisa 80 sampai 100. Kemudian kalau partisipasinya cukup, bisa melakukan interpretasi dan analisis yang memadai, berarti nilainya good antara 60 sampai 80. Kemudian kalau hanya pemahaman yang sifatnya dasar saja, maka penilaiannya adalah fair 40 sampai 60. Kemudian kalau tidak berpartisipasi, sangat jarang berpartisipasi, maka nilainya terbatas atau limited di bawah 40. Kemudian individual assignment nanti akan saya tunjukkan di
jadwal atau sesi perkuliahan, ada berapa assignment dan bagaimana cara mengerjakannya, termasuk di dalamnya nanti akan ada latihan-latihan terkait dengan coding dan programming yang harus Anda kerjakan. Tidak banyak, tetapi Anda perlu mengerjakan ini semua supaya nilai Anda lengkap ya, komplit. Kemudian presentasi kelompok yang berikutnya. Presentasi ini ditujukan untuk membantu Anda, kelompok yang berpresentasi, maupun kelompok lain yang menjadi audiens untuk bisa lebih memahami reading materials yang nanti akan saya berikan. Kemudian Anda akan dibagi ke dalam 6 kelompok, dan masing-masing kelompok nanti akan melakukan presentasi sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Lalu, kelompok ini tentu saja nanti akan menyampaikan apa yang menjadi topik bahasan pada sesi tersebut. Presentasinya tidak lebih dari 30 menit, tapi setelah itu nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Jadi kelompok yang berpresentasi bisa melakukan presentasi terlebih dahulu selama sekitar 30 menit. Setelah itu kelompok yang lain yang tidak mendapat jatah presentasi bisa melakukan diskusi, tanya jawab, meminta konfirmasi, menyanggah, dan seterusnya. Kemudian bacaannya, reading materials-nya nanti akan saya tunjukkan di belakang, tetapi Anda juga boleh untuk mengambil bahan-bahan atau sumber-sumber yang lain yang sekiranya relevan dan bisa menunjang presentasi Anda. Kemudian untuk mendukung atau untuk menjamin penilaian yang lebih fair, maka pada saat presentasi Anda bisa sampaikan bahwa dalam satu kelompok itu, misalnya pembagian kerjanya adalah sebagai berikut. Si A mengerjakan ini, si B mengerjakan ini, si C melakukan presentasi, si D mendesain slide, si E melakukan hal yang lain, dan seterusnya. Sehingga saya bisa memberikan penilaian yang fair bagi semua anggota kelompok. Kemudian ini kelompoknya, Mas dan Mbak sekalian, saya pilih secara acak begitu. Saya randomize di dalam sistem, jadi nama-nama ini semua sudah saya capture dari CMaster, kemudian saya randomkan. Kelompok 1 ada Karina Permata Putri, Altaira Muhammad Dafadin, Bernadetta Tiara, Kirana Lalita, Vincent Ido Partogi, Lawita Wanda Sasmita, dan Alvina Farah. Kemudian kelompok 2 ada Aisyah Mahesa, Farhan Sulistyo Putra, Anarga, Fakih Ahmad Muhlisun, Alan Rizky, Nabila Kairina. Kemudian kelompok 3 ada Siska Ramona, Muhammad Rizky Maulana, Ardana Nendia, Yusril Izha Mahendra, Hanif Ubaidillah, dan Salsabila Atirah. Kemudian kelompok 4 ada Berliana Cahya Pertiwi, Dava Ardana Widya Putra, Seno Wirayoda, Alia Pramesti, Elan Zulfani, dan Kingkin Manasalwa. Lalu kelompok yang kelima ada Maulidin Wisnu, Hilmi Afif Kausar, Fatimah Trihani, Wahyuning Devi, Dea Ridrani, Nadia Dewi, dan Sofisnain Muzaki. Kemudian yang terakhir, kelompok 6, ada Muhammad Firdaus Arido, Prabandari Nur, Zuan Aleron, Chandra Septiawan, Rahmat Hidayat, Asifa Resti Indriati, dan Rido Safero. Pastikan nama Anda sudah masuk ke sini. Kalau ada yang belum masuk begitu, mohon sampaikan ke saya, atau misalnya kalau ada teman Anda yang mengundurkan diri, tidak jadi ambil mata kuliah ini, dan seterusnya, mohon sampaikan ke saya supaya assignment-nya bisa disesuaikan. Tapi kalau sudah pas, Anda sudah cek, tadi nama Anda sudah ada di dalamnya, nah silakan dicatat, kenali teman-teman Anda, kemudian catat kelompok Anda dan kapan giliran Anda untuk melakukan presentasi. Itu ya. Ada komentar dulu mungkin atau pertanyaan, silakan. Sudah, cukup jelas? Semua sudah dapat kelompok ya?
Jelas, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, tentang exam, baik itu yang mid maupun yang final. Jadi ujian mid akan mengcover materi dari sesi 1 sampai sesi yang ke-7. Kemudian ujian final akan mengcover materi dari sesi ke-8 sampai sesi ke-14. Umumnya pertanyaannya akan dua jenis ya. Yang pertama adalah pertanyaan singkat, pendek, konseptual, teori. Kemudian yang kedua pertanyaannya akan bersifat seperti kasus, mini kasus begitu, yang harus dijawab dengan menggunakan analisis Anda masing-masing. Kemudian ujiannya akan online, daring, pastinya open book, tetapi Anda dilarang untuk melakukan kolaborasi, misalnya Anda kerjakan bareng-bareng pakai Google Docs, kemudian di-share dengan yang lain, dan seterusnya. Tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal semacam itu, daripada nanti berisiko malah Anda dapat nilai E dan seterusnya, sebaiknya kerjakan semuanya sendirian. Kemudian ujian ini nanti akan diatur waktunya ya, jadi misalnya ujiannya hari Jumat begitu dari jam 8 sampai jam 10, maka dari jam 8 sampai jam 10 Anda harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaannya dan mengupload hasilnya sebelum waktu habis. Lalu penilaian ujian mid maupun ujian final akan diukur dari sisi kontennya sekitar 15%, kemudian pemahaman atas teori atau konsepnya 30%, kemudian original thinking, pemahaman yang original tentang apa yang dipelajari, terutama terkait dengan kasus dan seterusnya, itu 25%, kemudian style, tata tulis, struktur itu 15%. Terakhir, grammar dan mechanics, misalnya salah ketik, typo, dan seterusnya, 15%. Walaupun terlihat remeh, tapi mohon perhatikan hal-hal semacam ini, karena Anda sudah kuliah semester, Anda angkatan 2018-2019 ya, mayoritas, jadi sudah seharusnya bisa menulis dengan baik, tidak banyak typo, tidak banyak tata tulis yang keliru. Kemudian bagian yang berikutnya adalah tutorial untuk coding dan programming, yaitu Python. Python ini, Mas dan Mbak sekalian, adalah general purpose language yang bisa digunakan untuk banyak hal. Kita bisa gunakan itu untuk data analisis, untuk perhitungan sederhana, untuk membuat aplikasi di web, untuk membuat aplikasi di smartphone, dan masih banyak lagi. Kemudian di tutorial ini kita akan gunakan, selain menginstall Python, kita akan gunakan PyCharm. PyCharm itu adalah Integrated Development Environment, IDE, yang bisa kita gunakan untuk membantu coding dengan lebih mudah. Lalu Anda silakan gunakan komputer atau laptop yang Anda miliki, boleh berbasis Windows, boleh berbasis Mac maupun Linux, karena Python bisa digunakan di platform-platform tersebut. Nah, kebanyakan dari Anda, Mas dan Mbak sekalian, umumnya kalau di Departemen Manajemen itu familiar dengan software misalnya seperti SPSS untuk data analisis atau Smart PLS untuk SAM misalnya, untuk metodologi penelitian. Software semacam itu sifatnya point and click dan berbasis window. Jadi Anda tinggal klik mouse-nya, geser dari kanan ke kiri, dan seterusnya, lalu dijalankan. Tetapi di sini kita akan masuk ke level yang lebih teknis lagi, lebih fundamental lagi. Jadi kita akan belajar yang namanya scripting. Scripting itu menulis komen, menulis perintah dalam teks, dalam terminal, yang mungkin bagi sebagian orang kelihatan intimidating, tapi mungkin sebagian dari Anda merasa ini keren, cool, dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin terdengar intimidating, tapi setelah nanti Anda belajar, itu adalah sesuatu yang mudah. Lalu hal ini penting ya, Mas dan Mbak sekalian, untuk membantu Anda belajar tentang tadi critical thinking, tentang problem solving, bagaimana mengatasi sebuah persoalan gitu.
Misalnya Anda diminta untuk menghasilkan angka 10. Ya. Angka 10 itu kan bisa diperoleh dari 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Atau Anda juga bisa hasilkan dari angka 2 dikali 5. Atau Anda juga bisa hasilkan dari 4 tambah 6. Atau 100 dibagi 5, dan seterusnya. Jadi ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan untuk problem solving. Tinggal nanti kita pilih mana solusi yang paling sederhana, solusi yang paling elegan, dan solusi yang paling tidak banyak menimbulkan potensi masalah atau keliru. Kemudian pemahaman tentang programming ini penting sehingga ketika nanti Anda bekerja, walaupun Anda bukan menjadi developer atau programmer, tapi ketika Anda harus berbicara dengan orang-orang teknis, dengan software developer atau application designer, dan seterusnya, Anda bisa berbicara dalam bahasa mereka. Sehingga Anda tidak misalnya diminta untuk mengerjakan sebuah desain aplikasi gitu, mereka berkelit ini butuh waktu seminggu atau butuh waktu 2 minggu misalnya. Tapi Anda tahu bahwa pekerjaan semacam itu adalah sesuatu yang mudah yang bisa sebetulnya dikerjakan dalam waktu 1 atau 2 jam saja. Kemudian mungkin mereka berbicara dengan istilah-istilah seperti framework, kemudian applet, kemudian template, dan seterusnya yang bagi kita, orang-orang bisnis, orang-orang manajemen itu terdengar asing. Tapi dengan mempelajari itu semua, nanti Anda akan pelan-pelan memahami istilah-istilah semacam itu. Sehingga ketika harus berbicara dengan mereka, Anda bisa berbicara dalam bahasa mereka. Itu ya, jadi itu 2 hal penting yang semoga bisa kita ambil dari exercise ini. Kemudian yang berikutnya adalah tentang instalasi Python. Sekali lagi, Python ini free, bisa diambil dari mana saja, tersedia di berbagai platform, kemudian mudah dan gratis dan legal, jadi tidak perlu membajak dan seterusnya. Kemudian PyCharm juga demikian, untuk versi personalnya juga bisa diunduh dengan gratis. Anda boleh juga menggunakan IDE yang lain, misalnya mau menggunakan Jupyter Notebook atau yang lain, bebas. Tetapi di sini saya rekomendasikan untuk penggunaan PyCharm. PyCharm ini juga tersedia baik itu di Windows, di Apple, maupun di platform yang lain. Proses instalasinya tidak lama, jadi sekitar 5 menit saja sebetulnya selesai, bahkan bisa disambi dengan mengerjakan yang lain. Lalu tutorialnya juga sudah saya sediakan, nanti silakan Anda klik di alamat berikut, dan segera diikuti ya, segera dicoba. Jadi exercise-nya kan nggak lama nih, hanya 1 jam lebih. Jadi Anda coba-coba, nanti videonya di-post, kemudian Anda latihan sambil dilatih, kemudian bisa di-forward atau backward lagi, diulang lagi, dan seterusnya. Ada komentar dulu atau pertanyaan dulu tentang ini? Sekali lagi, jangan merasa terintimidasi, karena justru saya ingin membuktikan, menunjukkan kepada Anda sekalian bahwa coding atau programming itu di sini tidak sulit sama sekali. No comment, no question? So far so good? Pak, permisi, saya ingin bertanya. Silakan. Ya, jadi kan dulu saya waktu semester 1 pernah coding juga, matkul statistik dengan RStudio. Nah, saya ingin tanya, apakah lebih mudah dengan RStudio atau dengan Python ini? Hampir sama, Mas. Jadi yang Anda kerjakan, kalau di R itu kan ada R dan RStudio, kalau di sini ada Python dan PyCharm. Kemudian konsepnya hampir sama, jadi Anda mengetik ke dalam teks, dalam terminal, kemudian nanti output-nya bisa kelihatan di window yang lain. Kalau dari sisi penggunaan, R itu lebih banyak digunakan untuk data analisis, untuk statistik, dan seterusnya. Kalau di Python, penggunaannya lebih luas, ya. Jadi kita bisa gunakan untuk membuat program, membuat aplikasi, tapi juga bisa kita gunakan untuk analisis data, dan seterusnya. Begitu, Mas? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Yang lain mungkin ada komentar atau pertanyaan? Belum ada? Masih muda ya. Yang berikutnya ungrading.
Mungkin sebagian dari Anda belum familiar dengan istilah ini. Jadi walaupun di depan tadi saya sampaikan konsep penilaian, kemudian berapa komponen untuk exam, partisipasi, dan seterusnya, tapi di mata kuliah ini saya akan coba terapkan konsep yang disebut sebagai ungrading. Ungrading ini maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada Anda sekalian untuk menilai atau untuk mengukur kinerja Anda sendiri. Jadi tadi saya tetap menggunakan traditional point-based grading sistemnya, tetap dihitung, tetapi pada akhirnya nanti Anda yang diminta untuk menilai atau mengukur kinerja Anda sendiri. Jadi di separuh sesi pada saat ujian MIT, Anda akan diminta untuk mengukur kinerja Anda, kurangnya apa, positifnya apa, dan berdasarkan asesmen Anda layak dihargai atau diberi nilai berapa. Kemudian nanti setelah MIT, di akhir ujian final, Anda juga akan diminta untuk melakukan asesmen yang sama. Setelah MIT ini kinerjanya seperti apa, kemudian apa sisi positifnya, apa sisi negatifnya, berapa Anda layak untuk dihargai atas kinerja Anda. Umumnya yang kemarin-kemarin penilaiannya tidak jauh berbeda, jadi penilaian yang Anda lakukan, assessment yang Anda lakukan terhadap diri Anda sendiri, dibandingkan dengan point-based grading system yang saya kumpulkan, misalnya nilai presentasi Anda, kemudian partisipasi, ujian MIT, dan seterusnya, itu tidak berbeda jauh, bahkan hampir pasti semuanya akan sama ya, beda-beda tipis gitu. Mungkin ada satu atau dua yang kinerjanya jelek, tapi berharap dapat A atau berharap dapat A- dan seterusnya. Tapi lebih dari itu, sebagian besar hasilnya akan sama. Jadi saya menekankan ke Anda sekalian untuk lebih banyak fokus pada diri Anda sendiri. Fokuslah untuk belajar, untuk menikmati perkuliahan ini selama 1 semester ke depan. Kemudian evaluasi proses pembelajaran yang Anda lakukan sendiri. Lalu coba ukur kinerja Anda sendiri, apa yang kurang, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa diimprove, dan seterusnya. Karena dengan melakukan ungrading ini atau self-assessment ini, pada akhirnya nanti akan membuat Anda merasa lebih memiliki mata kuliah ini, kemudian Anda bisa lebih fokus pada proses pembelajarannya, bukan pada nilainya semata. Lalu pastikan bahwa walaupun sifatnya ungrading, ya Anda tetap harus melakukan partisipasi, kemudian mengerjakan assignment, kemudian menyampaikan presentasi kelompoknya sesuai dengan jadwal sebaik yang Anda mampu. Gitu ya. Dan nanti tetap di akhir saya punya policy untuk menaikkan atau menurunkan dari grading Anda tadi. Umumnya, gradingnya tidak berbeda jauh dengan apa yang saya sudah hitung atau saya buat rekapitulasinya. Tapi biasanya tetap ada 1-2 outlier yang harusnya dapat C misalnya, tapi merasa dirinya bisa dapat A dan seterusnya. Tapi itu tidak banyak. Oke, kemudian terkait dengan perkuliahan, seperti yang tadi sudah saya kirimkan di email ya, kita akan menggunakan Zoom. Mudah-mudahan Zoom platformnya tidak terlalu berat bagi Anda, bisa diakses tanpa menghabiskan terlalu banyak bandwidth. Kemudian alamatnya seperti yang sudah saya kirimkan via email, silakan dicatat. Untuk sesi-sesi selanjutnya kita juga akan menggunakan meeting ID dan password yang sama. Lalu sebelum perkuliahan mohon baca dulu reading materialnya. Saya biasanya jarang memberikan kuliah full sampai 2,5 jam lebih, kecuali bila ada diskusi yang memang dirasa perlu. Tapi umumnya tidak akan sampai penuh atau melebihi waktu. Jadi fokus pada hal-hal yang ingin Anda pelajari, misalnya ada hal-hal yang Anda belum paham, atau ada hal-hal yang Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut, sampaikan di dalam kelas supaya kita bisa fokus ke hal tersebut. Jadi tidak perlu semuanya kita bahas dari awal sampai akhir. Mengapa demikian? Karena selama pandemi ini perkuliahan menggunakan Zoom atau Webex itu pasti tidak menyenangkan ya.
Karena Anda harus duduk diam begini, kemudian menatap layar berjam-jam, itu akan menimbulkan kelelahan. Kalau saya merasakan kelelahan di mata, kemudian di leher, kemudian di punggung, ya. Mudah sekali untuk terasa lelah di bagian-bagian tersebut. Oleh karena itu, fokus pada hal-hal yang penting, jadi sisanya sudah seperti beberapa video, beberapa reading material sudah saya sediakan. Anda bisa pelajari secara asinkronus dalam waktu dan tempat yang menurut Anda nyaman. Kemudian sesi sinkronus bisa kita gunakan supaya bisa lebih fokus pada presentasi dan pada hal-hal yang memang belum jelas atau membutuhkan konfirmasi yang lebih dalam. Dan karena sifatnya yang lebih mandiri dan self-directed, maka mohon agar Anda baca materinya sebelum kelas supaya Anda tidak ketinggalan. Jadi, kalau Anda belum baca, kalau Anda belum melihat videonya misalnya, atau belum membaca tutorialnya dan seterusnya, pasti Anda akan kesulitan untuk untuk mengikuti diskusi dan mendapatkan manfaat dari perkuliahan ini. Oke. Jadi walaupun beberapa hal asinkronus, tetap Anda harus disiplin, jangan nunggu sampai ujian mid atau ujian final baru Anda baca, Anda pelajari, dan seterusnya. Tapi dari awal Anda alokasikan waktu secara disiplin, sedikit-sedikit, misalnya setengah jam setiap hari, dan seterusnya, supaya bisa catch up dengan materi yang akan kita diskusikan sama-sama. Lalu, beberapa video yang sudah disiapkan nanti bisa diklik. Ini saya berikan, setelah ini saya akan kirimkan silabusnya ke email Anda masing-masing. Jadi silakan Anda ikuti saja karena informasinya sudah tersedia dengan cukup jelas. Jadi tinggal diklik saja mana yang harus dibaca, mana yang harus dilihat, dan seterusnya. Lalu kalau Anda tertarik untuk mendapatkan bacaan-bacaan lain, silahkan, misalnya Anda habis baca artikel tertentu yang menarik begitu, silahkan nanti bisa disampaikan di dalam kelas sebagai bahan tambahan diskusi. Kemudian beberapa materi-materi, misalnya topik-topik semacam ini biasanya banyak dibahas di CIO Magazine, MIT Technology Review, dan Wired Magazine. Kemudian ada beberapa kolom surat kabar asing, misalnya The Guardian dan The Economist, dua-duanya dari Inggris, yang punya kolom khusus untuk teknologi dan inovasi. Ini juga menarik untuk diikuti. Kalau ada, sekali lagi, kalau Anda ketemu artikel atau bacaan yang menarik dan mungkin ingin Anda diskusikan, feel free untuk disampaikan atau email ke saya, nanti kita bisa jelaskan sama-sama di dalam kelas. Kemudian yang berikutnya, kehadiran, pastikan bahwa Anda hadir tepat waktu. Kemudian ada prasyarat akademis yang mengharuskan kehadirannya tidak lebih dari ketidakhadirannya tidak lebih dari 25%, karena kalau tidak itu bisa menghalangi Anda untuk bisa ikut final exam. Kemudian kuis, kalau itu diberikan di sesi tertentu, misalnya di sesi hari ini begitu, kemudian Anda tidak hadir hari ini, maka tidak ada kuis atau tugas pengganti. Kemudian cara terbaik untuk berkomunikasi dengan saya adalah dengan email. Email biasanya akan dibalas kurang dari 24 jam, tapi kalau Anda tidak mendapatkan balasan dalam waktu 3 hari, tolong di-email ulang karena mungkin tertumpuk atau tenggelam di bawah ratusan atau ribuan email yang ada di inbox. Kemudian office hour umumnya hari Senin, setiap hari Senin jam 12 sampai jam 14. Ini sebelum pandemi biasanya saya buka kantor jam sekian, tetapi setelah pandemi kita bisa gunakan waktu dan hari yang sama atau kita bisa janjian untuk ketemu di sesi yang lain. Pokoknya email saja, nanti kita bisa atur waktu untuk berdiskusi dan seterusnya. Termasuk misalnya nanti Anda akan mendaftar untuk beasiswa atau studi lanjut, beberapa dari Anda mungkin akan meminta rekomendasi dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu lebih baik agar kita bisa tahu, kita bisa kenal satu dengan yang lain, karena saya biasanya tidak memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang tidak saya kenal atau tidak saya ketahui.
Kemudian mengenai tugas, Mas dan Mbak sekalian, kalau tugasnya diminta untuk dikerjakan individu, ya kerjakan individu. Kalau tugasnya diminta untuk kelompok, ya kerjakan secara kelompok. Kemudian pastikan bahwa tidak ada pelanggaran akademik di sini. Jadi kami berasumsi bahwa tugas yang Anda kumpulkan adalah karya Anda sendiri. Kalau ada kutipan atau data atau sumber yang diambil dari internet atau dari majalah atau dari surat kabar dan seterusnya, mohon dicantumkan dan diberikan kutipan yang jelas, mana yang pekerjaan Anda, mana yang kutipan dari sumber yang lain. Kemudian di sini secara khusus FEB UGM punya aturan yang tegas terkait dengan integritas akademik. Pelanggaran atas integritas akademik itu bisa mendapatkan hukuman yang cukup serius. Kemudian yang paling mungkin Anda sudah pernah mendengar ya cerita bahwa ada cutting Anda yang mengerjakan ujian barengan, bekerja sama begitu. Kemudian ada juga yang mungkin ketahuan copy paste dan seterusnya dan mendapatkan nilai E dan seterusnya. Jadi saran saya kerjakan segala sesuatunya sesuai dengan aturan. Kalau itu harus dikerjakan individu ya individu, kalau harus dikerjakan kelompok ya kerjakan kelompok. Kalau itu karya Anda sendiri, sebutkan bahwa itu memang hasil pemikiran Anda sendiri. Kalau itu copy atau mengambil dari sumber lain, sebutkan bahwa ini diambil dari sumber ini, kemudian bagian mana yang diambil. Kalau itu diambil mentah-mentah, walaupun menyebutkan sumbernya, itu tetap disebut sebagai plagiasi. Jadi Anda harus melakukan paraphrasing atau menuliskan ulang dengan bahasa Anda sendiri, plus mencantumkan sumber yang Anda gunakan. Gitu ya. Supaya tidak ada misinterpretasi mana yang karya Anda dan mana yang karya orang lain. Hal ini juga penting untuk memberikan penghargaan yang fair ya, karena sebagian dari Anda, kalau misalnya Anda mencontek atau Anda melakukan pelanggaran akademik atau copy-paste begitu, itu kan berarti tidak menghargai teman-teman Anda yang mengerjakan dengan jujur. Jadi mari kita sama-sama untuk lebih orisinil dan mengerjakan segala sesuatunya dengan sebaik yang kita mampu. Pokoknya yang dikerjakan sendiri ya kerjakan sendiri, yang dikerjakan kelompok kerjakan kelompok, yang merupakan hasil pemikiran sendiri sebutkan bahwa itu pemikiran sendiri, yang pemikiran orang lain atau diambil dari sumber lain lakukan paraphrasing kemudian cantumkan sumbernya. Konsekuensinya kalau terjadi pelanggaran, ya mungkin Anda sudah dengar juga di kasus-kasus di kelas-kelas yang lain, ada yang diminta untuk mengulang, ada yang tugasnya tidak dihitung, atau bahkan nilainya otomatis dapat E atau dapat F. Dan pelanggaran itu pasti akan disampaikan ke pengelola dan ke dekanat. Kemudian kalau pelanggaran ini bukan yang pertama, artinya Anda sudah melakukan pelanggaran akademik sebelumnya, maka hukuman atau risikonya bisa lebih besar. Jadi sebaiknya lakukan semuanya dengan jujur, lakukan semuanya sendiri, be original, jangan takut untuk menjadi orisinil daripada mengcopy pemikiran orang lain begitu. Bangga jadi diri sendiri gitu ya. Lalu yang berikutnya digital device. Jadi di perkuliahan ini Anda pasti membutuhkan alat digital, entah itu laptop, tablet atau smartphone. Terutama laptop atau komputer ya untuk berlatih exercise coding dan programming. Kemudian kalau Anda punya kesulitan terkait dengan hal ini, mohon sampaikan kepada kami supaya kami bisa mengakomodasi kebutuhan Anda atau kesulitan Anda. Termasuk di dalamnya kalau ada hal-hal yang sifatnya Anda misalnya ngekos sendirian di Jogja, tidak ada support jauh dari family dan seterusnya, atau misalnya Anda dilalah atau amit-amit terpapar COVID, walaupun OTG misalnya, ya sampaikan segala sesuatunya kepada kami supaya kami bisa membantu Anda untuk bisa tetap mengikuti perkuliahan ini dengan baik, walaupun kondisinya penuh dengan banyak tantangan.
Kemudian yang tadi juga saya sampaikan, mungkin Anda juga ketiban tanggung jawab, misalnya punya adik yang sedang sekolah, harus school from home, harus ngajari mereka, atau mungkin Anda juga harus membantu mengurusi orang tua Anda atau saudara Anda, keluarga Anda, dan seterusnya. Please be mindful ya. Usahakan untuk bisa mengelola semua tanggung jawab ini dengan baik. Jadi kuliahnya tetap jalan, tapi tanggung jawab terhadap keluarga dan orang-orang di sekitar Anda juga bisa terpenuhi dengan baik. Lalu kalau ada masalah yang sifatnya psikis, mental, di FEB UGM punya Student Wellness dan Personal Development Center yang dikelola oleh psikolog. Ada Mbak Eka Krisna di sana. Jadi silahkan kalau Anda mengalami kesulitan yang sifatnya psikologis, bisa disampaikan ke beliau. Cukup terpercaya, rahasia terjamin, jadi Anda tidak perlu khawatir kalau misalnya ada masalah-masalah yang sifatnya personal, pribadi, bisa didiskusikan ke SWPTC. Pokoknya jangan diam kalau ada kesulitan, tapi sampaikan supaya kami semua bisa membantu Anda mengatasi kesulitan yang Anda hadapi. Kemudian yang terakhir terkait dengan disabilities policy, kalau Anda punya kesulitan misalnya beberapa di antaranya misalnya ya, kalau Anda sulit untuk membedakan warna misalnya, itu kan mungkin akan sedikit banyak mengganggu dalam proses pembelajaran ini, maka sampaikan ke kami supaya nanti bisa kami akomodasi kebutuhan Anda dan Anda bisa tetap mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Lalu beberapa data dan informasi mungkin akan diambil untuk pengukuran assurance of learning, mandat yang diminta oleh AACSB terkait dengan standar internasionalisasi, tapi penggunaan data ini sifatnya anonim. Jadi kerahasiaannya terjamin. Sementara itu dulu terkait dengan kontrak perkuliahan. Sebelum kita masuk ke jadwal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Mas, Mbak, silakan. Jangan takut nih, silabus. Pak, saya izin bertanya. Silakan, Mbak. Ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, untuk pengumpulan tugas, baik kelompok maupun individu, itu dikumpulkan di platform apa ya, Pak? Kemudian yang kedua, apakah ada penulisan model citasi pada assignment-nya, Pak? Seperti itu. Terima kasih. Tugasnya nanti akan saya tunjukkan ya, Mbak. Jadi di sesi 1 apa yang harus dikerjakan, kapan dikumpulkan, di mana mengumpulkannya, dan seterusnya. Kemudian citasinya tidak ada yang baku, tapi kalau di FEB UGM menggunakan petunjuknya dari Turabian, Anda bisa cek di bukunya, di situs webnya FEB UGM terkait dengan panduan penulisan akademik. Tapi yang lebih penting kalau untuk saya ya, yang lebih penting adalah citasinya dilakukan ya. Jadi ini diambil dari mana dan seterusnya. Masalah Anda mau menggunakan Harvard atau Chicago atau APA dan seterusnya, is okay. Baik, terima kasih, Pak. Yang lain mungkin? Belum ada? Oke, kita masuk ke professional schedule ya. Ini secara tentatif saya coba susun jadwalnya dengan lebih spesifik dari sesi 1 sampai sesi 14. Sesi 1 hari ini kita akan gunakan untuk perkenalan, kemudian memberikan pengantar tentang apa yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ada video yang bisa Anda lihat, nanti bisa dicek ini seharusnya ini saya share sebelum kelas ya, tapi nggak apa-apa lah, sekali lah. Kemudian di dalam kelas kita akan lakukan synchronous session, jadi sesi semacam ini kita gunakan untuk perkenalan, kemudian menjelaskan tentang silabus dan logistik perkuliahan. Kemudian setelah kelas, nanti Anda bisa isi survei di Google Form dengan alamat berikut. Gitu ya. Jadi semua tugas-tugas nanti bentuknya akan semacam ini. Di sesi tertentu akan ada assignment, kemudian akan ada link yang bisa Anda klik, kemudian Anda tinggal masukkan saja pertanyaannya atau jawabannya di sana. Kemudian reflective question itu adalah pertanyaan yang mungkin Anda bisa pikirkan kembali ketika sesi ini sudah selesai. Jadi misalnya di sesi 1 tadi Anda setelah mendiskusikan tentang
tentang silabus, kemudian rencana perkuliahan ke depan, dan seterusnya, mungkin Anda bisa pikirkan kenapa Anda mengambil mata kuliah ini, apa yang Anda harapkan dari mata kuliah ini, kemudian intention Anda atau ekspektasi Anda nanti akan seperti apa setelah menyelesaikan perkuliahan ini, dan seterusnya. Itu sesi yang pertama. Kemudian sesi yang kedua, oh ya sebelumnya perlu saya sampaikan juga bahwa beberapa artikel nih, reading material yang nanti akan saya berikan ke Anda sekalian, itu yang diberi tanda asterik atau diberi tanda bintang ini adalah bacaan yang wajib. Yang lainnya sunnah muakkad, jadi sebagai tambahan saja, sebagai pendukung. Kemudian artikel-artikel ini bisa diunduh dari situsnya UGM kalau Anda berada di dalam jaringan kampus. Tapi kalau Anda berada di luar kampus seperti sekarang, Anda bisa menggunakan VPN atau Virtual Private Network untuk bisa mengakses jurnal database yang dilanggan oleh UGM. Informasi lengkapnya bisa diklik di sini, nanti ada panduan untuk menginstal aplikasi VPN, kemudian memasukkan ID Anda, dan seterusnya, sehingga ketika mencari artikel atau jurnal semacam ini, Anda bisa unduh dengan mudah, walaupun Anda berada di luar kampus. Gitu ya. Kemudian yang sesi yang kedua, sesi berikutnya nanti kita akan bicara tentang digitalisasi. Kemudian bagaimana digitalisasi itu berperan di era ekonomi digital saat ini. Pre-class activities-nya ada video yang harus Anda lihat, kemudian bacaannya ada beberapa paper, yang diberi tanda bintang ini adalah paper yang wajib untuk Anda baca. Kemudian yang tidak ada tanda bintangnya ini adalah sebagai pendukung saja. Kemudian aktivitas di dalam kelas, besok sesi berikutnya ada group presentation yang pertama, yaitu kelompok 1 tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Topiknya adalah tentang revisiting the digital economy dari bacaan yang sudah saya berikan ini. Tapi Anda juga boleh mengambil topik referensi atau bacaan-bacaan yang lain yang menurut Anda relevan. Kemudian presentasi sekitar 30 menit dilanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab. Kemudian setelah itu nanti ada tutorial coding dan programming yang bisa Anda buka ya. Kemudian nanti ada assignment, sama juga nanti akan saya berikan link-nya di sini. Jadi tinggal Anda ikuti semuanya. Kemudian setelah sesi juga ada reflective question, misalnya tadi Anda belajar tentang digital economy, jadi apa itu digital economy, apa yang menjadi core atau konsep dasar dalam digital economy, kemudian apa yang membuatnya berbeda dari traditional economy, dan seterusnya. Soal-soal ujian umumnya juga diambil dari reflective question ini. Jadi saya tidak memberikan Anda jebakan, saya tidak ngeprank Anda. Apa yang kita diskusikan di dalam kelas nanti juga akan menjadi bagian dari ujian. Kemudian presentasi yang Anda lakukan juga berasal dari bacaan-bacaan yang sudah saya tulis di dalam silabus, plus tambahan-tambahan yang lain yang mungkin relevan. Jadi semuanya sudah komprehensif di dalam silabus ini. Lalu sesi yang ketiga kita akan diskusikan tentang managing innovation dan information. Kita akan belajar tentang paradoks, kita akan belajar tentang capability, dan bagaimana itu semua bisa dimanfaatkan untuk mendukung daya saing sebuah organisasi. Ada video yang bisa Anda tonton, kemudian ada bacaan yang bisa Anda lihat, yang ditandai bintang, sekali lagi adalah bacaan yang wajib. Yang lain boleh Anda baca sebagai bahan pendukung, jadi sifatnya sunnah muakkad saja. Kemudian di dalam kelas, sesi yang ketiga adalah presentasi kelompok yang kedua, yang tadi sudah saya sampaikan di atas, topiknya Managing Innovation dan Information, sumbernya dari reading yang tadi sudah saya sampaikan di atas. Setelah presentasi sekitar 30 menit, nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi. Kemudian post-class activities-nya nanti misalnya saya minta Anda untuk menginstall Python, kemudian Anda ambil screenshot-nya, atau Anda bisa foto, Anda capture, atau Anda selfie, begitu, kemudian di-upload di alamat berikut.
Jadi semua tugas-tugas nanti akan seperti ini. Anda bisa klik, Anda bisa ikuti saja instruksinya seperti yang ada di dalam silabus. Mudah-mudahan cukup detail dan cukup jelas untuk Anda. Kemudian lagi-lagi ada reflective question, jadi setiap sesi pasti ada reflective question-nya. Tadi kita belajar tentang digital innovation, apa itu digital innovation, kemudian apa konsekuensinya, bagaimana digital innovation itu bisa mengubah strategi organisasi, apakah itu mengubah cara kita dalam berbisnis, dalam menciptakan value, dan seterusnya. Ini hal-hal yang perlu Anda pikirkan, perlu Anda pertimbangkan setelah nanti Anda mengikuti perkuliahan. Kemudian sesi yang keempat, The Nature of Digital Innovation, kita akan belajar tentang proses bisnis, market offering, kemudian implementasi digital innovation dalam banyak bidang. Ada beberapa video yang bisa Anda tonton, kemudian ada artikel yang bisa Anda baca. Sekali lagi, yang ditandai bintang adalah artikel yang wajib, yang lain sunnah muakkad. Lalu presentasi kelompok yang ketiga, topiknya The Nature of Digital Innovation dengan sumber bacaan yang sudah saya sampaikan di sini. Plus, kalau Anda ingin menambahkan sumber-sumber lain, monggo silakan. Setelah presentasi, ada seminar dan diskusi, kemudian setelah itu ada post-class activities, ini salah satu bagian dari assignment tadi. Misalnya saya minta Anda untuk menulis kode sederhana, skrip sederhana, kemudian di-upload ke alamat berikut. Kemudian ada reflective question-nya, jadi setiap sesi Anda bisa memikirkan kembali pertanyaan-pertanyaan ini, apakah sudah terjawab dalam diskusi dan presentasi, atau ada hal-hal yang mungkin terlewat, dan seterusnya. Jadi reflective question ini berguna untuk Anda belajar kembali, mengingat kembali manfaat dan faedah dari sesi yang baru saja kita lewati. Kemudian sesi yang kelima, kita akan belajar tentang jenis-jenis inovasi, building block dari sebuah inovasi itu seperti apa. Kita akan belajar tentang incremental innovation, radical innovation, disruptive innovation, dan seterusnya. Ada video yang sudah disiapkan, kemudian ada bahan bacaan, kemudian ada presentasi yang keempat, kemudian diskusi setelahnya. Lalu sesi yang keenam, kita akan membahas tentang standar dan eksternalitas, kita akan belajar tentang interoperability, kita akan belajar tentang bagaimana standar dan externality itu mempengaruhi organisasi dalam membangun daya saing. Kemudian ada videonya, ada reading materialnya, nanti silakan Anda cek, Anda baca. Kemudian ada presentasi yang kelima, oleh grup yang kelima, dilanjutkan dengan seminar dan diskusi. Kemudian sesi yang ketujuh, sebelum Meet, sesi terakhir sebelum Meet, kita akan membahas tentang diffusion of innovation. Kenapa sebuah inovasi itu bisa diadopsi dengan cepat, kenapa inovasi yang lain lambat, kenapa misalnya dulu TikTok zamannya Bowo itu dianggap sebagai sesuatu yang jelek, sesuatu yang alay gitu, tapi sekarang kenapa TikTok malah menjadi sesuatu yang keren. Para seleb, public figure banyak yang menggunakan. Apa bedanya? Padahal kan platformnya masih sama. Kemudian kenapa sekarang Clubhouse tiba-tiba menjadi sangat populer misalnya. Nah, hal-hal semacam itu nanti kita akan pelajari di sesi yang ketujuh, tentang diffusion of innovation. Ada videonya, kemudian ada reading materialnya, ada presentasi kelompok yang ke-6, kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi. Lalu mungkin akan saya berikan assignment atau kuis, nanti tinggal klik saja, tinggal diikuti saja di link tersebut. Itu ya. Lalu setiap sesi seperti biasa ada reflective question yang bisa Anda pelajari, sekaligus menjadi bahan untuk mempersiapkan nanti Anda ujian mid atau ujian final. Sekali lagi, tidak ada jebakan di sini, saya tidak berusaha ngeprank Anda. Jadi apa yang nanti muncul dalam ujian biasanya sudah dicantumkan di dalam silabus atau dalam materi ini. Lalu ujian mid akan mengcover sesi 1 sampai sesi 7. Setelah mid, kita masuk sesi 8, kita akan belajar tentang platform digital, bagaimana platform itu mengubah struktur industri, bagaimana sekarang model bisnis Gojek, Traveloka, kemudian Tokopedia, semuanya menggunakan model bisnis platform digital. Kenapa semua menjadi seperti itu? Nanti kita akan belajar sama-sama di sana.
Videonya sudah ada, bahan bacaannya juga sudah ada, nanti silakan diikuti. Kemudian presentasinya balik lagi ke grup 1 ya. Jadi masing-masing grup akan melakukan presentasi 1 kali sebelum Meet dan 1 kali sesudah Meet. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi, kemudian ada post-class activities-nya atau kuisnya. Kemudian sesi yang ke-9 kita akan belajar tentang sharing ekonomi. Sharing ekonomi itu seperti Airbnb, kemudian Uber, kemudian platform-platform semacam itu yang belakangan marak atau yang disebutnya sebagai peer-to-peer economic model. Kenapa dia bisa berkembang, apa bedanya dengan model bisnis yang lama, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari di sesi 9. Ada videonya, kemudian ada bahan bacaannya, nanti silakan dicari. Kemudian presentasi kelompok yang kedua dilanjutkan dengan diskusi. Kemudian sesi yang ke-10 kita akan belajar tentang fintech. Kalau Anda menggunakan GoPay, Anda menggunakan OVO, Anda berinvestasi di Bareksa, dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bentuk dari financial technology. Kemudian nanti kita akan diskusikan kenapa fintech itu bisa lahir, bisa muncul, kemudian apa dampaknya terhadap misalnya perbankan konvensional, jasa keuangan konvensional, dan seterusnya. Videonya sudah ada, kemudian bahan bacaannya juga sudah ada, presentasinya kelompok yang ketiga, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Sesi yang ke-11 kita akan bahas tentang artificial intelligence dan machine learning. Ada orang bilang AI, ada orang bilang ML, kemudian ada deep learning, DL, dan seterusnya. Apa sih bedanya? Kemudian ada juga di sini misalnya neural network, apa sih itu? Nanti kita akan bicarakan, akan diskusikan di sini, terutama dampaknya atau implementasinya dalam konteks bisnis. Nanti ada bahan bacaan yang bisa Anda lihat, kemudian ada presentasi dan ada diskusi. Kemudian sesi yang ke-12 kita akan mendiskusikan tentang data dan surveillance, terkait dengan privacy, terkait dengan, misalnya kalau Anda menggunakan Google Maps atau menggunakan Waze, Anda kan akan dimonitor, hari ini jalan kemana saja, lewat mana saja, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti kita akan coba ulas nih, surveillance semacam itu prakteknya seperti apa sih? Apa dampaknya bagi privasi kita sebagai konsumen? Apa dampaknya bagi perusahaan sebagai pemilik data misalnya? Kemudian peran regulasi dan seterusnya akan seperti apa. Nanti Anda bisa lihat di bahan bacaan reading materialnya, kemudian ada presentasinya, dan ada diskusinya. Lalu sesi yang ke-13, materi yang terakhir adalah tentang post-truth dan disinformation. Kita nih sekarang bicara tentang hoax, bahwa COVID-19 adalah konspirasi misalnya. Atau bicara tentang kemarin pas Pilgub maupun Pilpres itu kan ramai cebong, kampret, kadrun, dan lain sebagainya. Kita akan diskusikan bagaimana misinformation itu bisa terjadi, bagaimana polarisasi bisa muncul dalam masyarakat, dan seterusnya sebagai dampak dari perubahan teknologi. Ada video yang sudah disiapkan, kemudian nanti juga ada bacaan yang bisa Anda lihat, kemudian presentasi yang terakhir kelompok 6 tentang topik post-truth dan disinformation. Kemudian setelah itu nanti kita lanjutkan dengan diskusi, ada assignment, linknya belum ada ya, nanti saya tambahkan di sini linknya, jadi Anda bisa masukkan, Anda bisa klik, dan seterusnya. Lalu sesi yang terakhir, penutup. Penutup ini nanti kita hanya akan gunakan untuk men-summary, mengulang, merekap sedikit apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir, kemudian merevisit kembali konsep-konsep dasar, konsep-konsep penting dalam memahami teknologi inovasi. Kemudian ada videonya, tapi nanti ada sedikit synchronization untuk wrap up dan penutup. Tidak ada presentasi, jadi presentasinya terakhir di sesi yang ke-13, yaitu kelompok 6. Jadi sekali lagi presentasinya 2 kali, kelompok 1 kali sebelum Meet, 1 kali sesudah Meet,
Kelompok 2 juga demikian, 1 kali sebelum meet, 1 kali sesudah meet, dan seterusnya. Kemudian di sela-sela itu mungkin akan ada assignment semacam ini, nanti silakan Anda ikuti, semua informasinya ada dalam silabus ini. Setelah ini nanti insya Allah silabusnya akan saya share ke Anda sekalian. Lalu terakhir ujian final itu materinya mengcover sesi-sesi sesudah meet ya, jadi sesi 8 sampai sesi 14 saja. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai di sini, silakan kalau ada, Mas Mbak, terkait dengan jadwal, susunan materi, misalnya menurut Anda kurang banyak gitu misalnya, atau materinya kurang menarik misalnya, silakan kalau ada komentar atau tanggapan. Maaf Pak, Ya Mbak, silakan. nanti itu post class-nya kan dikumpulin di Google Form. Nah, itu ada batas waktunya nggak ya Pak? Sama untuk presentasinya, apakah ada ketentuan isinya yang harus dibahas itu apa aja? Terima kasih Pak. Oke, tugasnya biasanya saya berikan waktu sampai 24 jam ya. Jadi misalkan sesi hari ini ada tugas misalnya ya. Tidak ada tugas, tapi misalnya hari ini ada tugas, maka saya berikan waktu 24 jam, berarti sampai jam 10 besok hari Kamis. Itu untuk yang assignment-nya. Tapi nanti akan saya cantumkan di dalam silabus biar lebih jelas lagi untuk Anda. Kemudian untuk presentasi tidak ada yang spesifik, artinya Anda punya waktu 30 menit maksimal, silakan manfaatkan waktunya dengan baik, nanti selebihnya akan kita diskusikan ya. Jadi misalnya ada yang kurang atau ada yang pemahamannya keliru misalnya, nanti kita akan lebih banyak gunakan di dalam diskusi. Kalau presentasinya sekitar 30 menit, jadi Anda kira-kira saja Anda butuh berapa slide, kemudian materi apa saja yang akan di-cover dalam presentasi tersebut, dan seterusnya, terserah kelompok. Gitu, Mbak? Baik, terima kasih, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. FAQ. Nah, apakah kelas ini akan sulit? Ya, saya punya standar yang cukup tinggi ya. Kalau standarnya pendek, nanti motornya ambruk. Jadi, saya cenderung agak demanding di sini. Saya punya ekspektasi yang tinggi, tapi di sisi lain saya juga berusaha untuk memasukkan materi-materi yang menarik, mudah-mudahan untuk Anda, sehingga bisa ada engagement di situ. Kemudian yang akan kita diskusikan adalah hal-hal yang sebetulnya sering kita gunakan ya. Misalnya tadi kita akan bahas tentang fintech, ya kita pakai sehari-hari pakai OVO, pakai GoPay dan seterusnya. Kemudian kita akan bahas tentang diffusion innovation tadi. Sehari-hari kita menggunakan media sosial. Mungkin Anda pakai Instagram atau Twitter atau TikTok dan lain sebagainya. Jadi kita akan belajar hal-hal yang konkret yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan itu bisa membuat kelas ini lebih interesting dan engaging, walaupun ekspektasi saya cukup tinggi di mata kuliah ini. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa memaksimalkan kelas ini? Jawabannya sederhana, Anda ikuti silabusnya dengan baik, kemudian kalau disuruh baca ya baca, kalau disuruh untuk melihat video ya lihat videonya, jangan sampai ketinggalan, kemudian jangan kemudian semuanya ditumpuk di belakang menjelang meet, begitu nanti akan menyulitkan Anda sendiri. Kemudian kalau saya pribadi menyarankan Anda untuk membuat catatan dengan pulpen manual begitu, kemudian paper-paper yang tadi saya berikan sebaiknya di-print, termasuk juga silabus ini juga sebaiknya di-print supaya bisa menjadi catatan dan pegangan untuk Anda. Kemudian kalau ada info atau ada koreksi atau ada penjelasan kan tinggal Anda tambahkan saja dengan mudah secara manual di situ. Tapi kalau Anda taruh dalam versi digital PDF-nya, biasanya masalahnya adalah biasanya cenderung akan menimbulkan distraksi ya. Jadi buka tablet atau buka komputer itu bukan untuk melihat PDF-nya. Ya niatnya untuk buka artikelnya, lihat PDF-nya, tapi nanti terus kemudian muncul notifikasi di Facebook atau notifikasi di Line atau di WhatsApp dan seterusnya, terus jadinya malah browsing sambil dengerin YouTube atau Spotify dan seterusnya sehingga malah terdistraksi. Maka kalau saran saya lakukan semuanya dengan cara-cara lama yang tradisional dan konvensional.
Kemudian gunakan sesi setiap synchronous session untuk mengklarifikasi dan mereview kalau ada yang kurang jelas, kalau ada yang masih membingungkan, diskusikan di sana. Kemudian bagaimana membuat course ini lebih enjoyable, maka kalau saran saya, mulailah dengan mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan perkuliahan itu. Itulah kenapa tadi di belakang setiap sesi saya tambahkan reflective question, itu untuk membantu Anda melihat so what gitu ya. Jadi kenapa kita harus belajar tentang fintech misalnya? Kenapa kita harus belajar tentang digital economy? Apa relevansinya untuk kita dan seterusnya. Itu salah satu cara untuk mulai mempertanyakan, kemudian melihat relevansinya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dalam contoh-contoh yang nanti akan saya tunjukkan, biasanya juga kita akan gunakan contoh-contoh yang tidak jauh dari apa yang kita pakai saat ini ya. Misalnya kita diskusi tentang iPhone atau Android, kita diskusi tentang tadi Instagram, TikTok, Line, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan itu bisa membuat mata kuliah ini menjadi lebih enjoyable buat Anda. Kemudian belajarlah untuk berpikir secara orisinil, jadi jangan takut untuk come up dengan pemikiran Anda sendiri. Tidak ada sesuatu yang salah di sini, jadi ini bukan mata kuliah matematika gitu, kalau 2 tambah 1 sama dengan 3, tapi di sini 2 tambah 1 mungkin bisa 3, mungkin bisa 5, mungkin bisa 1000, dan seterusnya. Yang lebih penting adalah proses berpikir Anda, proses analisis Anda, kenapa Anda come up dengan ide itu, kenapa Anda punya pemikiran seperti ini, apa justifikasinya, dan seterusnya. Itu yang lebih penting. Kemudian, bagaimana kalau anggota tim Anda ada yang free rider, tidak pernah bekerja, sampaikan ke saya bisa memberikan assessment secara lebih komprehensif ke masing-masing anggota kelompok, dan kalau memang terbukti salah satu anggota kelompok Anda free rider tidak pernah bekerja, saya bisa memberikan nilai E untuk bagian tersebut. Kemudian apakah kita bisa dapat sesi sinkronus lagi? Kalau memang diperlukan, misalnya untuk penjelasan tutorial Python atau untuk hal yang lain, kita bisa set up waktu yang lain untuk mendiskusikan hal-hal tersebut. Kemudian apakah kita akan ada kuis? Kuisnya sudah dicantumkan di dalam silabus, jadi rasa-rasanya saya tidak akan memberikan kuis tambahan atau PR atau homework, tugas tambahan selain apa yang tadi sudah saya cantumkan di dalam silabus. Jadi tidak ada ngeprank di sini. Kalau sangat terpaksa, misalnya kelasnya terlalu pasif, Anda tidak pernah berpartisipasi, ya saya bisa saja memberikan kuis dadakan. Dan kalaupun itu diberikan, biasanya nanti akan dihitung sebagai bagian dari partisipasi. Oleh karena itu, berpartisipasilah dengan aktif supaya saya tidak memberikan Anda kuis dan PR tambahan di luar apa yang tadi sudah saya cantumkan di dalam silabus. Kemudian kalau Anda ingin belajar coding lebih banyak lagi, gimana caranya? Beberapa dari Anda, mungkin tidak banyak, tapi kalau Anda suka, saran saya mulai mencoba bereksperimen, bikin script, bikin website, upload ke GitHub atau upload ke Stack Overflow. Kemudian dari sana nanti Anda bisa mulai mendapatkan feedback, Anda bisa berkontribusi ke dalam komunitas programming, komunitas open source. Dari sana nanti Anda mulai akan skill-nya nambah, dan seterusnya. Kemudian ada baiknya Anda punya semacam portofolio ya. Misalnya sekarang Anda bisa bikin template, besok Anda bikin aplikasi yang sederhana, dan seterusnya. Itu harganya sangat tinggi, jadi bisa menjadi CV untuk Anda, apalagi kalau Anda menjadi kontributor di situs-situs seperti tadi GitHub atau Stack Overflow. Itu sangat-sangat direkomendasikan. Kemudian, kenapa mata kuliah ini sulit sekali? Ya begitulah namanya kuliah ya. Kuliah itu bisa sangat torturing, bisa membuat Anda depresi, bisa membuat Anda merasa sendiri, begitu, apalagi kuliahnya daring begini. Tapi saya tetap meminta Anda untuk lebih optimistik, termotivasi untuk mengatasi hal-hal yang sulit semacam ini. Kemudian saran saya, cari bacaan-bacaan yang menarik, biasanya biografi tokoh-tokoh yang Anda kagumi.
hal-hal semacam itu bisa membantu Anda untuk menginspirasi atau membuat mood Anda jadi jauh lebih bagus lagi. Jadi nggak usah khawatir, walaupun sekarang itu kita sedang pandemi, kita pasti bisa melalui semua ini dengan baik. Peribahasanya, it always gets darkest before dawn. Jadi sebelum matahari itu terbit, biasanya langitnya itu sangat-sangat gelap gitu. Tapi setelah langit yang gelap itu, biasanya nanti mataharinya terus terbit dengan cerah. Lalu mumpung Anda masih kuliah, bikin klub dalam tanda kutip ya. Jadi Anda akan punya pertemanan yang sangat solid. Biasanya pertemanan ini yang kemudian nanti akan terbawa terus walaupun nanti Anda sudah bekerja, Anda sudah menikah, Anda punya lingkungan Anda sendiri, tapi pertemanan ini biasanya akan tetap solid sampai beberapa waktu yang akan datang. Maka gunakan waktu ini untuk misalnya jalan-jalan, riding bareng ke Gunung Kidul, eksplorasi pantai-pantai yang ada di sana misalnya. Nge-camp bareng, atau masak bareng, atau bikin nonton drama Korea, dan seterusnya, whatever. Pokoknya teman-teman yang ada di masa kuliah Anda ini biasanya akan menjadi teman-teman yang sangat berpengaruh dalam masa depan Anda ke depan. Dibandingkan dengan teman-teman SMA atau teman-teman nanti setelah S2, S3, dan seterusnya. Kemudian manfaatkan waktu dengan baik, karena di internet Anda bisa belajar banyak hal. Tadi saya sudah berikan beberapa video, beberapa reading materials, tapi lebih dari itu Anda bisa eksplorasi. Kalau Anda ingin mempelajari hal-hal yang lebih dalam di topik-topik tertentu, manfaatkan waktu Anda selagi Anda masih kuliah. Nanti kalau sudah lulus, sudah bekerja, sudah kepikiran ada cicilan rumah, ada cicilan motor, Anda menikah, Anda punya bayi masih kecil, harus dibelikan susu, popok, dan lain sebagainya, pusing Anda. Makanya mumpung masih kuliah, pikirkan hal-hal yang Anda inginkan secara lebih bebas. Semua ada di internet, peluang masih banyak, jadi gunakan untuk eksplorasi, jangan cuman, alah gitu aja, yang penting lulus. Jangan kayak gitu ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa silabus ini panjang? Saya ingin masukkan dalam MURI gitu silabus paling panjang sedunia, tapi tujuan sebetulnya adalah supaya saya bisa lebih transparan kepada Anda sekalian. Tidak ada ngeprank di sini, semuanya dinyatakan dengan jelas, mulai dari tujuan perkuliahan, deskripsi mata kuliah, konsep-konsep dasar yang akan dipelajari, kemudian tadi prinsip-prinsip tentang penilaian, kemudian pembagian kelompok, sampai materi yang akan kita pelajari, sesi per sesi saya nyatakan dengan jelas, termasuk juga dengan tugas-tugasnya, supaya transparan ke Anda sekalian. Jadi Anda tahu apa yang saya harapkan, Anda tahu konsep dan filosofi dari mata kuliah ini, sehingga setelah mata kuliah ini selesai, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan gambaran manfaat yang komprehensif, yang lengkap dari mata kuliah ini. Ambisinya begitu. Dan karena silabusnya cukup panjang, maka saya sarankan untuk di-print saja, disimpan sebagai guidance, sebagai kontrak kita bersama selama 1 semester ke depan. Apakah ada bonus poin? Saya bisa menambahkan bonus poin kalau tugasnya di atas rata-rata. Kemudian kalau Anda sudah menyelesaikan perkuliahan ini, what's next? Ya, mata kuliah ini tidak didesain untuk memberikan semua jawaban, ya. Apalagi kita bicara teknologi yang selalu berkembang dengan sangat pesat. Justru setelah ini saya menantang Anda untuk bertanya lebih banyak lagi tentang teknologi, tentang dunia digital, tentang AI, tentang masalah-masalah etika, dan lain sebagainya. Lalu, terakhir, sedikit perkenalan atau pengantar saja tentang siapa saya, kalau Anda belum kenal saya. Tadi sudah saya sampaikan di depan, nama saya Novi Iman, saya adalah dosen di Departemen Manajemen FEB UGM. Saya bergabung pada bulan Juli 2016, kemudian bekerja bersama-sama dengan kolega di Departemen Manajemen maupun di departemen yang lain, atau fakultas dan sekolah yang lain di lingkungan UGM. Kemudian sekolah saya, latar belakang pendidikan saya, S3 dari London School of Economics and Political Science di bidang manajemen. Kemudian master saya dari Management of Science, Technology and Innovation dari University of Manchester.
keduanya berasal dari Inggris. Kemudian saya sudah tinggal di sana lebih dari 5 tahun. Sebelum itu saya pernah menjadi dosen juga di Prastia Mulia di Cilandak, sebelum kemudian pindah ke BSD selama kurang lebih hampir 3 tahun ya. Kemudian pekerjaan yang saya lakukan terkait dengan riset itu biasanya dalam bidang-bidang terkait dengan inovasi teknologi dan dynamic corporate strategy. Jadi kurang lebih seperti apa yang saya sampaikan di dalam silabus ini, sebagian besar adalah topik-topik yang saya teliti sehari-hari. Kemudian saya sudah menerbitkan banyak paper di jurnal-jurnal seperti Electronic Commerce Research Application, International Journal Quality Service Science, Journal of Islamic Marketing, dan seterusnya. Saya menjadi member di Academy of Management, ini di Amerika, kemudian British Academy of Management di Inggris sejak tahun 2016, kemudian saya juga bergabung di Association for Information System dan Strategic Management Society, ini sejak 2019. Kemudian setiap tahun saya juga mengikuti conference tahunan yang diadakan oleh EOM, British Academy of Management, EAS, dan SMS. Selain itu, terkait dengan kegiatan-kegiatan proyek, saya juga pernah terlibat, misalnya yang sering adalah dengan Kominfo terkait dengan kebijakan platform digital. Kemudian yang berikutnya Angkasa Pura Service, ini terkait dengan restrukturisasi manajemen. Kemudian Bank Jateng, ini terkait dengan pengembangan fintech yang dilakukan di Bank Jateng. Kemudian KCI, Kereta Komuter Indonesia, ini terkait dengan penggunaan e-money untuk pembayaran di stasiun kereta KRL di Jabodetabek. Kemudian beberapa yang lain yang tidak bisa dicantumkan di sini. Saya juga sering menulis di beberapa koran dan majalah seperti Jawa Pos, Kontan, Republika, dan seterusnya. Selain mengajar, selain meneliti, saya hobinya bermain golf. Kemudian kadang-kadang juga bersepeda, tapi kalau lagi hujan seperti ini biasanya agak malas. Saya berkantor di unit jaminan mutu di FEB UGM, lantai 2, saya barat, mengurusi hal-hal terkait dengan akreditasi dan penjaminan mutu. Itu mungkin perkenalan dari saya. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Ada? Cukup jelas ya, Mas, Mbak sekalian? Jelas, Pak. Oke, satu lagi. Nah, satu lagi sebelum terakhir banget. Satu lagi adalah terkait dengan teaching philosophy. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya bahwa saya tidak terlalu suka mengajar. Kalaupun ngajar ya, saya tetap nggak suka gitu. Kenapa demikian? Karena dalam pengalaman saya mengajar, baik itu misalnya dulu di Prasmul hampir 3 tahun, di sini hampir 5 tahun, 8 tahun lah kurang lebih, saya sering menjumpai mahasiswa itu yang bertanya hanya untuk menanyakan apakah nanti topik ini atau tema ini akan muncul di ujian atau enggak. Itu adalah yang disebut sebagai bulimic learning ya. Jadi bekerja atau belajar hanya untuk mendapatkan nilai supaya nanti bisa lulus, dapat kerja, kemudian dapat penghasilan dan berharap hidupnya akan berakhir bahagia sampai akhir hayat. Tapi kenyataan tidak seperti itu, Mas dan Mbak sekalian. Kalau Anda belajar hanya ala kadarnya dan hanya untuk sekedar lulus saja, nanti di umur-umur pertengahan 30-40 Anda akan merasakan kekosongan. Anda akan merasa hidup Anda wasting time dan miserable, hampa gitu. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Nah, oleh karena itu, daripada memberikan jawaban yang tepat begitu, saya lebih suka untuk membantu Anda, mendorong Anda untuk punya semacam humility dan curiosity untuk bisa mempertanyakan fenomena yang ada di sekitar kita, kenapa ini begini, kenapa ini begitu, dan seterusnya. Dan hal ini yang seharusnya menjadi pondasi dalam proses pembelajaran kita bersama. Karena perkuliahan yang ada saat ini seperti factory, seperti pabrik.
Anda masuk, lulus kuliah, terus belajar, les, dan lain sebagainya, masuk ke universitas, kemudian belajar di treatment, dan seterusnya, tapi setelah itu lupa, lulus, kemudian bekerja, dan sudah selesai. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana membangun human quality dan curiosity yang nanti akan penting bagi Anda di masa depan, tidak hanya untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus, tapi lebih jauh lagi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian. Kemudian saya mendorong Anda untuk belajar sesuatu bukan karena nanti akan muncul di ujian, tapi karena sesuatu itu sulit. Kalau sesuatu itu mudah, ya ngapain dipelajari, ya nggak usah dipelajari gitu. Oleh karena itu, dalam perkuliahan ini nanti kita akan lebih banyak mendiskusikan hal-hal yang luas ya, hal-hal yang terbuka daripada melihat sesuatu yang sempit. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Victor Weisskopf, it is not important what we cover, tapi it is important what you discover. Harapannya nanti dalam perkuliahan ini ada semacam aha moment. Oh iya ya, jadi ternyata begini ya. Oh ternyata begitu ya, dan seterusnya. Jadi bukan kita menghabiskan satu chapter, enggak seperti itu. Tapi lebih penting adalah apa yang bisa Anda discover selama perkuliahan kita ini. Kemudian tujuan perkuliahan ini bukan untuk ngajari Anda berkuliah, memberikan ceramah ke Anda berjam-jam, tapi saya lebih banyak memberikan guidance, saya lebih banyak sebagai moderator. Kemudian nanti Anda akan menghadapi kesulitan, ya saya akan membantu Anda untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu, terutama ketika terkait dengan coding, programming, dan seterusnya. Tapi dengan pendekatan ini saya berharap nanti Anda punya success rate yang lebih tinggi bila dibandingkan metode pembelajaran yang lain. Kemudian saya sangat berharap tujuan pembelajarannya bisa tercapai, walaupun cara-caranya mungkin bisa lebih fleksibel. Dan terakhir, saya ingin Anda untuk melakukan semuanya, menyiapkan semuanya, membuat semacam jurnal, menganalisis apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil. Ini nanti penting untuk self-assessment Anda, karena tadi sudah saya sampaikan penilaiannya bersifat ungrading. Oleh karena itu, nah ini yang penting, kenapa saya tidak suka menjadi ngajar gitu ya. Karena menurut saya, every student, everyone should have a chance to become a teacher, at least for themselves. Jadi Anda harus bisa menjadi guru, Anda harus bisa menjadi dosen untuk diri Anda sendiri. Kemudian kalau kata Richard Feynman, kalau Anda ingin menguasai sesuatu hal, ya Anda harus bisa mengajarinya ke orang lain. The more you teach, the better you learn. Itulah kenapa tadi saya sampaikan, saya tidak suka ngajar, karena saya berharap semua orang harusnya bisa menjadi pengajar setidaknya untuk diri mereka masing-masing. Semoga dengan melalui ini semua Anda bisa merasakan ya complex pleasure of finally understanding something that you have always assumed be beyond you. Pada akhirnya Anda akan mengetahui sesuatu yang kayaknya saya nggak pernah bisa memahami topik ini deh, tapi pada akhirnya nanti Anda akan bisa tahu. Kayaknya saya nggak pernah bisa coding deh, tapi nanti suatu saat Anda akan bisa, oh ternyata coding cuma kayak gini. Kepuasan semacam itu mudah-mudahan nanti bisa diperoleh selesai mengikuti mata kuliah ini. Dan itu hanya awal mula saja. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas dan Mbak sekalian. Terakhir, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan bisa menikmati, bisa mendapatkan banyak manfaat dari perkuliahan ini. Sebelum saya tutup, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, silakan. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, baik. Kalau nggak ada, mudah-mudahan ini semua cukup jelas ya, Mas dan Mbak sekalian. Setelah ini akan saya share silabusnya, saya kirim ke Anda sekalian supaya bisa Anda pelajari. Kemudian insya Allah nanti kita ketemu ke sesi yang kedua. Kelompok 1, nah, tadi jangan lupa kelompok 1 untuk menyiapkan presentasinya. Kelompok 1, jangan lupa untuk menyiapkan presentasinya, kemudian kelompok yang lain siap-siap untuk mendiskusikan topik yang nanti akan kita bahas di sesi yang kedua. Sesi yang kedua tadi topiknya adalah tentang digital economy.
Ini beberapa bacaan dan videonya, nanti silakan saya akan share, terus kemudian silakan Anda cari, Anda cek sumber-sumber ini. Sekali lagi, jurnal-jurnal ini bisa diakses dari lingkungan UGM. Kemudian kalau Anda berada di luar kampus, Anda bisa gunakan VPN untuk mengakses library kampus. Tapi jurnal-jurnal ini, terakhir saya cek, sebagian besar atau hampir semuanya bahkan, itu dilanggan oleh UGM. Jadi harusnya tidak ada masalah untuk bisa mendapatkan artikel-artikel ini. Oke, itu dulu ya Mas dan Mbak sekalian, pengantar untuk mata kuliah ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti semuanya dengan baik, sesuai dengan jadwal, dan bisa mendapatkan manfaat atas perkuliahan kita. Untuk sesi yang pertama ini mungkin saya akhiri dulu, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua, topik digital economy, revisiting the digital economy. Kelompok 1 jangan lupa menyiapkan presentasinya. Kemudian sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.